Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel Fafian dengan NPM 10124849 kelas 2KA 19 akan menjelaskan materi poset and lattice. Nah, apa sih poset itu? Poset itu adalah suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Nah, apa sih refleksif itu? Itu A berelasi dengan A. Nah, antisimetri jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A sama dengan B. Nah, transitif jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Nah, selanjutnya ada diagram Hesse. Diagram Hesse dari poset S digambarkan sebagai suatu graf tak berarah tanpa loop, di mana node menunjukkan elemen S dan H menunjukkan relasi. Nah, aturan membuat diagram Hesse, yang pertama, jika A berrelasi dengan B dan A tidak sama dengan B, maka A terletak di bawah B. Yang kedua, jika A berrelasi dengan B dan tidak ada C di elemen S demikian sehingga A berrelasi dengan C dan C berrelasi dengan B, maka dari A ke B ditarik sebuah edge atau garis. Jika A, aturan ketiga, jika A berrelasi dengan B dan A berrelasi dengan C, maka B dan C terletak pada level yang sama. Nah, di sini ada contoh soal diagram Hess. Nah, yang pertama, nomor nomor satu, misalkan A himpunannya berisi 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 24. Himpunan terturut oleh pembagian. Maka diagram mesinnya adalah, oke, kita buat dulu cara nih. Pertama-tama kita tulis angka yang paling belakang atau angka yang paling besar dulu di paling atas. Itu 24. Nah, selanjutnya di angka yang sebelumnya itu kan ada 12. Nah, 24 itu bisa dibagi 12 dan dia ada apa namanya angkanya lebih kecil dari 24. Makanya kita taruh di bawah, agak bawah dari 24. Karena 24 bisa dibagi 12, kita tarik garis. Nah, selanjutnya ada nomor 10. Karena 10 tidak bisa karena 10 tidak bisa dibagi 24 dan 12, maka kita bikin not baru di sini. Dan dia tidak menarik garis karena tidak bisa dibagi 12 dan 24. Dan selanjutnya angka 6. Angka 6 kita taruh di bawah sini karena dia di bawah 12 dan 10. Kita tarik garis. Dikarenakan dia bisa dibagi dua, salah, 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 salah. Kita bikin dari ulang, kan kita apa namanya nulis dari angka yang terbesar dulu 24. Nah, setelah itu angka sebelumnya kan 12. Karena 12 itu lebih kecil dari 24, makanya kita taruh di bawah. Nah, karena 24 bisa dibagi 12, kita tarik garis. Nah, selanjutnya ada angka 10. Karena 10 tidak bisa membagi 24, maksud saya tidak habis dibagi 24 dan 12, kita bikin not baru di sini. Nah, selanjutnya ada 6. Karena 12 bisa dibagi 6, kita taruh di sini. Dan angkanya lebih kecil dari 12, kita taruh di bawah.
Selanjutnya ada 5. Karena 5 bisa dibagi 10 dan lebih kecil angkanya dari 10, kita taruh di bawah 5. Di bawah 10. Selanjutnya ada angka 4. Angka 4 bisa dibagi 12 dan bisa membagi 12. Makanya kita tarik garis ke 4. Nah, selanjutnya ada 2. Nah, 2 ini bisa membagi 4 dan 6. Jadi kita taruh di bawah. Dan kita tarik garis karena bisa membagi 4 dan 6. Selanjutnya ada 1. Angka paling terakhir yaitu itu karena dia lebih kecil dari semua nomor ini, maka kita paling ditaruh paling bawah. Dan dia bisa membagi 5 dan 2. Makanya kita tarik garis. Kayak gitu aja penjelasan dari contoh soal diagram AC. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, dari diagram sebelumnya bisa diperoleh satu adalah elemen minimal dari himpunan A karena dia paling kecil. Dan yang kedua, 24 dan 10 adalah elemen maksimal dari A karena tidak ada elemen A yang dapat dibagi oleh 24 dan 10. Ya karena di sini dia paling atas ya. Nah, kenapa dia ada 10 juga? Karena 10 ini tidak bisa membagi, maksud saya 24 eh, tidak bisa dibagi 10. Makanya dia apa namanya berdiri sendiri jadi 24 dan 10. Yang ketiga, A tidak memiliki nilai terbesar karena tidak ada elemen A yang dapat dibagi oleh semua elemen lain di A. Nah, penjelasannya itu karena 24 ini tidak bisa dibagi oleh semua elemen ini. Jadi kan karena 24 tidak bisa dibagi 10, tidak bisa dibagi 5, makanya dia tidak ada di himpunan A tidak memiliki nilai terbesar. Nah, contoh selanjutnya yaitu nomor 2 X sama dengan 2, 3, 6, 12, 24, 36. Didefinisikan dengan X berrelasi dengan Y sebagai Y habis dibagi X. Maka tentukan gambar diagram HC dari X. B cari batas antara dari cari batas atas dari 2, 3. Cari batas bawah dari 24,36. Cari batas atas terkecil atau supremum dari 2 dan 3. Yang terakhir, cari batas bawah terkecil atau infimum dari 24, dan 36. Nah, jawabannya di selanjutnya yaitu ini jawabannya. Nah, kita bikin diagram hasilnya dulu kan. Yang pertama, itu di sini ada 36. Karena 36 di paling tinggi, nah, terus, eh, karena 36 paling tinggi, maka kita tulis di paling atas 36. Selanjutnya ada 24. 24 karena tidak bisa membagi 36, kita bikin not baru di sini 24. Nah, selanjutnya ada 12. Karena 12 lebih kecil dari 36 dan 24, kita taruh di bawah. Dan 12 ini bisa membagi 36 dan 24, makanya kita tarik garis ke 12. Selanjutnya ada bilangan 6.
Nah, bilangan 6 bisa di bawah 12, maka kita taruh di bawah 12 dan 6 itu bisa membagi 12. Jadi kita tarik garis. Nah, di sini ada selanjutnya ada 3. 3 bisa membagi 6 dan bilangannya lebih kecil. Jadi kita tarik garis ke 3 karena dia bisa membagi 6. Selanjutnya ada 2, yaitu karena dia tidak bisa membagi 3, maka kita tarik garis ke kanan karena dia tidak bisa membagi 3, tidak bisa membagi 2. Nah, yang B-nya, pertanyaan B, apa itu tadi? Cari batas atas dari 2 dan 3. Nah, batas atas dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 24, 36. Kan 2 dan 3. Ini 2 dan 3. Nah, batas atasnya itu ya, itu yang ini, di atasnya nih. Eh, Ya, ini. Nah, mereka itu harus sama-sama berelasi. Jadi, misalkan 2 dan 3 kan 6, 12, 24, dan 36. Misalkan di sini ada, misalkan di sini ada eh berapa ya? 18, 18. Eh, hmm, maaf, maaf. Ada kesalahan ini. Kita ulangi. Batas atas dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 24, 36. Nah, yang C itu batas bawah dari 24 dan 36 adalah 12, 6, 3, dan 2. Nah, soal selanjutnya supremumnya itu yaitu dari 2 dan 3 adalah 6. Supremum ini ialah batas atas paling kecil dari M. Maksudnya batas atas paling kecil. Misalkan 26, 2 dan 3 adalah 6. Coba kita lihat. Ini kan batas atas kan ada ini. Nah, kita ambil paling kecilnya, yaitu 6. Gitu. Nah, infimum. Aduh, bisa lagi. Maaf. Nah, infimum ini ialah batas bawah paling besar. Jadi, infimum dari 24 dan 36 adalah 12. Penjelasannya yaitu ini kan 24 dan 36. Nah, infimum itu ialah batas bawah paling besar, berarti paling atas. Jadi, misalkan ini kan 12. Ini kan batas bawahnya dari 36 dan 24. Nah, kita paling besarnya yaitu 12. Eh, Warna oh, ini 12. Maka diperoleh hasil 12. Lihat selanjutnya yaitu lattice. Lattice adalah konsep di mana setiap pasangan elemen memiliki list upper bound atau LB atau join. Ya, bisa disebut juga dengan join. Nah, yang kedua, greatest lower bound. Bisa disebut juga dengan mid. Di sini ada latihan soal. Misalkan Z adalah himpunan semua pembagi dari 72. Nah, kita bikin dulu apa namanya himpunannya. Eh, kita bikin di sini aja. Ini salah. Tadi soalnya apa? Pembagi dari 72. Berarti ini Z, Z, Z sama dengan 72 bisa dibagi satu, bisa dibagi dua, bisa dibagi tiga, bisa dibagi empat.
Bisa dibagi 6, bisa dibagi 8, bisa dibagi juga dengan 9. 9 bisa 9. 9 kali 8. Iya benar. 9 bisa. Terus 9. 10 nggak bisa. 11 nggak bisa. 12 juga bisa. 13. 13. 36. 36. 72. 13 juga bisa. 14 kali 3. Lihat hasil pembagi. Hmm, oke, di sini ada kesalahan ya. Tadi ada 13. 13 itu tidak bisa. Kita ganti 18. It's 18. 72 bisa dibagi 18. Terus ada 24 juga bisa. Terus ada 36. Terus ada juga 72 yang paling besar. Oke, sekarang kita bikin diagram hasilnya dulu. Oh, ini kita ganti warna hitam ya. Oke, pertama-tama kita tulis yang paling besarnya dulu, 72. Nah, selanjutnya itu 36. 36 itu bisa dibagi 72 dan lebih kecil dari 72 maka kita taruh di bawah 36. Nah, ini bisa 36 bisa membagi 72 kita tarik garis. Terus ada 24 karena 24 tidak bisa 24 bisa membagi 72. Kita taruh di bawah 24. 24 tidak bisa membagi 36 ya, maka kita tidak tarik garis. Terus ada 18. 18 itu bisa membagi 36. 18. Terus ada 12 bisa membagi 24. Kita tarik garis juga karena 36 bisa dibagi 12. 12 baru 9. 9 dia lebih kecil dari 18. 9 dia bisa membagi 18. Terus ada 8. Nah, 8 bisa membagi 24 ya. Lalu ada 6. 6 bisa membagi 12. Salah. Terus ada 4 dia bisa membagi 8 dan juga bisa membagi 12. Lalu ada 3. 3 bisa membagi 9 dan 6. Oke. Lalu ada 2 bisa membagi eh, yang kita kasih warna merah biar kalau soalnya ada garis. Ini 2 bisa membagi 4 dan 6.
dan elemen terkecilnya satu, bisa membagi dua dan tiga. Oke, kita ini dulu, kita screenshot dulu. Nah, soal selanjutnya itu batas atas dari 2 dan 3. Oke, kita copy paste dulu gambarnya yang tadi. Batas atas dari 2 dan 3. Oke nih, agak panjang. Jadi kita tentukan satu-satu dulu ya batas atasnya dari, jadi batas atas dari 2 apa, batas 3 apa. Lalu kita samakan yang dua-duanya berelasi. Nah, itu hasilnya. Jadi 2 sini di. Nah, di sini kita lihat. Nah, 2 itu dia bisa dari 6, terus ada 4 juga. Oke, salah, 4. Terus 4 dari ke 8 juga bisa 8. Terus ini 6 bisa bisa dari apa namanya 12 juga. Terus dari 12 dan 8 ada 24. Nah, dari 12 itu bisa 36. Dari 36 dan 24 bisa 72. Oke, itu batas atas dari 2 dan 3. Lalu batas atas dari 3. Nah, 3 itu bisa dimulai dari 6, terus ada 9, terus ada dari 6 itu 12. Terus dari 9 itu bisa 18. Ini dari 9 ke 18. Terus 12 juga bisa dari 24. Nah, dari 12 juga bisa dari 36. 12 dan 18 bisa dari 36. Nah, dari 24 dan 3 dari ya dari 24 dan 36 bisa jadi 72. Oke, kita tentukan yang sama dari 2 dan 3. Hasil batas atas. Berarti hasilnya itu ya kita cari ya draw. Nah, ini sama nih 6 dan 6. 9 nggak ada, ban 4 itu nggak ada karena di sini dua-duanya tidak ada. Terus 12, 12, 24, 24, 36, 36 dan 72. Nah, maka hasilnya yaitu adalah 6, 12, 24, 36, dan 72. Ya, ini hasilnya dari batas atas dari 2 dan 3. Nah, infimum dari 2 dan 3. Oke, kita salin lagi gambarnya. Gambar himpunan. Infimum itu ialah batas bawah paling besar dari 2 dan 3. Nah, infimum ini kan batas bawahnya cuma satu. Maka ya itu paling besarnya ya cuman satu. Oke, kita tulis dulu. Jawab. Harusnya kita tadi jawabin. Jawab. Itu sama dengan satu. Ini kita buat. Oke. Itu batas bawahnya itu cuma satu doang.
Makanya batas bawah paling besar yaitu satu. Nah, supremum dari 2 dan 3. Supremum itu ialah batas atas paling kecil dari 2 dan 3. Jadi kita kupas lagi gambarnya. Oke. Oke, tadi ada kesalahan di nomor 2. Harusnya di sini nih, draw. Salah. Ya benar. Nah, ini 18 ini bisa dibagi dengan 6 ya. Jadi, hapus. Nah, ini kita hapus dulu. Terus, kita tambahkan 18 karena dia dari 2 dan 3 kan 2 6 6 bisa dibagi 18 juga. Di sini 18. Kita bisa samakan itu 6. Di sini ada 12. 18 juga. Ada 24, 36, dan 72. Di sini kurang 18 doang. Oke. Nah, supremum dari 2 dan 3. Nah, kita lihat dulu batas atasnya ya. Batas atasnya itu kan tadi sudah ditentukan. Yaitu batas atas dari 2 dan 3 itu 6, 12, 18, 24, 36, dan 72. Nah, kita bisa cari apa namanya? eh, nilai yang paling kecil. Nah, di sini kan nilai yang paling kecil itu 6. Maka kita bisa langsung aja tulis di sini yaitu 6. Mana? Jawab. Nah, itu 6. Oke, di sini ada batas bawah 24 dan 36. Kita copy salah. Ini kita bikin lagi atas-atas dulu satu-satu yaitu dari 24 apa batas atasnya dan batas atas dari 36 apa gitu. Oke, yang pertama dulu 24. 24 batas bawah batas maksud saya batas bawah dari 24 dan 36. Oke. 24 nih, 24 bisa kita bagi dengan 8. 8 tulis. Terus 12. 12 karena bisa nol. Pokoknya yang berelasi aja kita tulis. Terus 4, terus 6. Nah, terus di sini kita belok nih, kan dari 6 bisa dibagi 2 dan 3. Berarti 2, 3, 1. Karena bisa dibagi 1. Oke, eh dulu rapiin. Biar di buletinnya enak. Nah, selanjutnya ada 36. Oke, kita lihat. 36 bisa dibagi dengan 12. Oke. Terus bisa 18. Juga bisa. Terus di sini 12 bisa dibagi dengan 4 dan 6. Kita tulis 4 dan 6. Oke, kan 4 dan 6 nih.
Terus kan dari 18 bisa ke 9. Oke, kita tulis 9. 9 bisa ke 3. Nah, ini kan ada 4, 6, 3 nih. Udah paling bawah. Nah, ini bisa dibagi 2 dan 1. Oke. Lalu kita samakan yang sama di antara dua, dua bilangan ini, 24 dan 36. Kita buletin. 12 sama. Karena 24 bisa dibagi 12 dan 36 juga dibagi 12. Terus 4 sama. Karena bisa kita lihat ini berelasi-berelasi juga. Nah, tuh kan. 6, 6, 3, 2 juga, dan 1. Bang, kenapa 24 dan 3 24 dan 36 8-nya ini tidak termasuk karena di sini 8 ini agak jauh di sini ya dan dia tidak berrelasi dengan 8. Nah, dia jadi agak motong atau enggak ambil jalan lain. Nah, syaratnya itu harus kita relasikan ke bawah gitu. Nah, ini kan nggak langsung ke bawah kan, dia harus ke naik dulu ke atas dulu. Berarti dia tidak bisa berelasi. Jadi hasilnya itu yang sama. Jawab. Udah jawab juga hasilnya. Yaitu, oh wait, hmm, ada 12, ada 4, ada 6, ada 2, ada 3, ada 1. Begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Soal selanjutnya, infimum dari 24 dan 36. Oke. Infimum itu apa? Infimum yang lupa batas bawah paling besar ya. Batas bawah paling besar. Nah, di sini nih tagnya bisa kita lihat dari sini. Batas bawah nih kan sudah ditentukan batas bawahnya nih. Nah, batas bawah yang paling besar berarti di sini angka yang paling besar atau nilai paling besar yaitu 12. Oke, berarti 12 jawabannya. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya itu ini ada nomor 6, nomor 7 yaitu supremum dari 24 dan 36. Yang lupa supremum itu adalah batas atas paling kecil. Oke, bisa kita ini lagi. Batas atas dari 24 dan 36 itu 72. Nah, 72 nih udah paling atas nih, udah nggak ada lagi. Berarti ya jawabannya 72. Hmm. Selanjutnya batas bawah dan batas atas 12 dan 18. Oke. Dan ini lagi. 12 dan 18. Batas bawah dulu ya. Jawab. Batas atas. Dari 12 dan 18. Nah, 12. Kita lihat dulu batas bawahnya ya. Ini batas atasnya dulu. Oke. Batas atasnya dari 12. Yaitu ada 12.
Maksudnya 24 dan 36. 24 dan 36. Dan 24 dan 36 bisa itu di atasnya ada 72. Oke, 72. Oke, dan ini batas atas dari 12. 18 ada 36. Dan dia ini lurus doang karena 18, 36, dan 72. Dia tidak bisa membagi 24. Oke, berarti 36, 72. Oke, ini batas atas. Nah, hasilnya yang sama berarti draw. Yang sama ini cuma 36 dan 72. Berarti hasilnya yaitu 36 dan 72. Ini adalah hasil batas atasnya. Nah, baru batas bawah dari 12, 18. 12 itu batas bawahnya itu ada 4 dan 6. Kita ini dulu 4, 6. Nah, 6 bisa dari 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, terus paling bawahnya itu yaitu 1. Nah, batas bawah dari 18. 18 ini udah cuman lurus doang ya. 9, 3, nah 1. 9, 3, 1. Oke. Nah, kita tentukan hasilnya yang sama. Yaitu ada 3 dan 1. Oke. Lihat. Maaf, kita hapus dulu ini. Eh, berarti hasilnya 3 dan 1. Eh, oh. Nomor selanjutnya itu infimum dari 12 dan 18. Infimum, batas bawah paling besar. Kita lihat yang ini dulu. Batas bawah paling besar kan infimum. Nah, di sini paling besar apa? Ya, 3. Berarti jawabannya di sini 3. Jawab 3. Oke, ini kita ini. Nah, biar enak. Supremum 12 dan 18. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Batas atas paling kecil. Batas atas paling kecil kan cuma 36. Nah, 72 ini udah lebih besar dari 36. Berarti 36. Jawab 36. Berarti, oke. Scareboard di sini kita paste lagi. Dan soal terakhir, buktikan bahwa himpunan tersebut adalah suatu latise. Oke, buktikan bahwa himpunan tersebut adalah suatu latise. Kita paste dulu. Eca. Tuh. Nah, cara membuktikannya itu ialah dia ada harus di dalam ini nih diagram HES harus ada eh list list upper list upper apa ya? Kita lihat dulu materinya tadi. Lattice. Nah, cara membuktikannya itu ya ada dua. Harus ada list upper bound atau join.
dan greatest lower bound atau mid. Nah, ini hampir sama-sama dengan supremum dan infimum. Nah, cara menentukannya yaitu kita ambil saja contoh join dari 4 dan 6. Oke, oke udah. Kita ambil contoh saja ada jawab. Ambil contoh, ambil contoh 4 dan 6. Nah, di sini joinnya itu dari 4 dan 6 kan 4 dan 6 itu kan dua dan satu doang kan. Nah, itu joinnya itu salah-salah. Maksudnya join itu maksudnya kan eh tadi seperti kayak supremum. Batas atas paling kecil kan. Kita ambil dulu 4 dan 6 ini. Kita tentukan batas atasnya dulu. Hmm. Oke, yang gampang aja deh. Karena 4 dan 6 itu terlalu ke bawah. Mungkin 8 dan 12. Nah, 8, 12. Wait, 12. 18 dan 12 itu udah ya tadi. Oh, dia 18. Kita ambil 8-nya. 12. Mata batas ada 24 dan 36. 24, 36, dan 72. Maksudnya salah, saya kebalik. Berarti 8 itu cuma 24 dan 72. Nah, 12 baru 24, 36, dan 72. Nah, kan tadi join itu hampir sama dengan supremum. Nah, berarti batas atas yang paling kecil yaitu kan berarti 24. Nah, berarti joinnya sama dengan 24. Nah, berarti midnya itu sama dengan dari 24 dan 72. Oh, ini belum ada. 8 kita enggak 12. Apa nih batas bawah batas bawahnya dulu. Batas bawah dari 8 yaitu 4, 2, 1. 12 itu ada dari 6, 2, salah, benar. 3, 2, 1. Ada 4 juga. 12 ini ada 4. Nah, nah di sini yang sama cuman ada 4, 2, dan 1. Mid itu sama dengan infimum, berarti batas bawah paling besar. Batas bawah paling besar itu 4. Berarti midnya itu berarti 4. Oke. Nah, dari sini membuktikan kan ada join dan midnya. Berarti di sini membuktikan himpunan ini ialah lattice. Oke. Sekian dari latihannya tersebut. Di sini saya mengambil referensi dari suatu
YouTube dan apa eh, dari web juga dan dari materi PowerPoint Poset minggu ketujuh. Oke, terima kasih. Sekian dulu, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata atau kalimat yang saya ucapkan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.